بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. Daya 4 lapis jajan naga, jajan basariyah, jajan ruhaniyah, jajan sultaniyah, jajan kudsiyah. Saya sendiri sedang ikut mendengarkan, Pak. Tengah artinya, akan baik tengah, tong di pikiran dipuk. Wal kamaridah ta'ala. Ya, ini adalah alamul mulki. Nah, kembali ke tadi. Wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semua raji'un. Wah, karek sapeting geus bebenangan. Candra kana hikam namanya. Karek mabade na wungkul, karek pengantar. Serobah cara berpikirnya. Waduh, benar bae. Hayo, kenapa umat ini mogok? Kenapa bangsaku tertinggal? Kenapa negara yang begini besar dan subur kita harus miskin? Kita harus tertinggal. Salah kita, jangan salahkan orang lain. Salah mereka yang ngobok-ngobok. Kunaon atuh eleh kudu ngobok-ngobok ke? Ya. Inna ilaihi raji'un. Bila mana manusia sudah memiliki innalillah dan raji'un, ulaika diteruskan. Ieu mah ngeusan di kadinya wah koma wah titik. Pada aya bubuleun the end ngeusan. Keliru lagi. Malas ini. Ini berangkat dari malas belajar ini. Sudah terlalu senang didengar orang bodoh. Kurang gaul jeung saluhureun. Manta kudu daek manakiban, ai manakiban teh gaul teh. Mendengar bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani, betapa bodohnya saya, betapa jeleknya saya ibadah saya. Wong beliau salat subuh dengan wudu isya 40 tahun. Di sini sebulan sekali saya mendengarkan. Sekelas saya masih menangis mendengar. Sebenarnya kita juga pernah sih sholat subuh dengan wudu isya, sebab sholat isyanya kesiangan. Nah, sholat isyana 4:30 jangan. Jadi sholat subuhna ku wudu isya. Teu ngacapruk. Kitu pangersaan nu mawi ana sok manakiban. Kalakah tama kuno jajan mah. Akang mah modern heuh teu beuki manakiban bener. Sudah cukup Rasulullah kas bisa nurutan Rasul. Sakadar ungek-ungekan salat mah jeung babacaan bisa nurutan Rasul. Ari khusyukna, ari kekuatan ruhna nanti saya bahas. Ulaika terjemah Kementerian Agama. Ulaika mereka adalah sopan. Ngan teu make sastra ta. Teu make sastra. Urang make sastra yuk. Bebarengan jeung anak yuk ulaika. Siap tidak akan marah dele bentak pan ulaika teh isim isyarah. Lihat faidah dalam Jauhar Al-Maknun, faidah isim isyarah itu antara lain izhar, seperti orang mencari sendal. Kemana sendal orang? Kemana sendal saya? Mana sendal saya? Wow, cengengesan kemana-mana sendal saya. Kita temukan di depan mata dia. Isi aku teu bentat tot kaca melotot tapi teu maca goblok. Ieu mun dipanjangan ulaika, komo mun ditambahan goblok mah. Entong. Sekasar teuing minimal. Atuh buntak. Naon kitu Gusti menit dibelel-belel Gusti maka abdi teh alaihim sholawatu mir rabbihim. Manusia seperti itu akan mendapatkan limpahan rahmat, kasih sayang dari Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang tidak innalillah dan tidak rajiun tidak dapat petunjuk. Kitu enggak. Geuning kadinya jigna mata kadara dieu ge pan hayang etana. Etana nu hese di mana menitelin barokah pangersa guru ajengan. Sim kuring ngahidmah ka pangersa ama, ngahidmah ka pangersa abuya.
ke abah tipar, kemana-mana, ke pengersa guru-guru ngaji, guru tarekat yang segala rupa. Dibere ku Allah. Ieu ngaduakeun. Jadi orang dibere ilmu ku Allah. Istilah pengersa mah sok ya kalau ada cuma hawak cenah. Alhamdulillah ku guru didoakeun. Rajiun. Sudah. Apa rajiun itu? Rajiun adalah sumardahu asfala safilin. Kita diturunkan. Pertama kita diciptakan di alam lahut. Bersama semua ruh. Dari Nur Muhammad. Kalau kita ditanya berapa umur Anda? Umur saya 50 tahun, 60 tahun. Umur jasad. Sedangkan umur ruh triliunan tahun. Umur ruh triliunan tahun. Geus lain 1000 tahun, 1 juta tahun, miliar tahun, triliun tahun ruh. Kita, saya, Anda. Kita terjebak bahwa ruh adalah nyawa. Padahal nyawa itu ruh lapis 1, jismani disebutnya. Silakan Anda. Kalau mendengar pembicaraan saya, mungkin saya tidak pernah bicara jasmani, tidak pernah. Saya nggak berani bicara jasmani. Jasmaniyun, ianya tambahan ya nisbat. Tinggal jasmani, nunnya wikoyah. Tinggal jasmun, buka komus. Apa makna jasmun? Saya tidak menemukan makna jasmun. Yang ada adalah jismun, badan. Jismani, ruh badan. Jismun, badan. Jismani, ruh badan. Lihat dalam Sirul Asrar. Lapis kedua adalah ruhani. Ruh lapis kedua. Lapis ketiga adalah sultani. Lapis keempat adalah apa itu? Al-Qudsi. Kita kalau ngomong Ruh Kudus lebih banyak dibahas oleh agama lain. Tuhan orang nyebut Roh Kudus ya. Ngomong-ngomong lahut nggak berani lahut. Kalau Anda buka Injil, silakan buka Barnabas. Bagi kelas ya, bagi level peneliti ya. Kalau kira-kira yang cepat terpengaruh jangan. Anda di akhir Injil puluhan halaman adalah Allahut. Urang teh eleh ku karesten balik ka luhur teh. Gawe alus si itu, ngan si itu salah iman. Urang iman bener ngan goreng gawe. Bener iman goreng. Alus gawe salah. Tagihan kita di Kristiani, para pendeta sering berkumpul untuk doa bersama, berkumpul puluhan hari. Mereka melakukan munajat kepada Tuhan agar Tuhan mengutus agar di antara umat Kristiani ada yang hamil, menghamilkan bayi luar biasa, sering disebut bayi ajaib. Cerdasnya luar biasa. Dan berhasil, Pak. Saya tahu karena saya pernah didatangi si Melinda namanya dari Batam. Baru lulus SMA. Lulus SMA umurnya paling seberapa? 15 tahun. Mana Pak Amil Kushairi ada enggak? Pak Amil Kushairi. Ya. Beliau tuh Pak Amil Kushairi dari Nyangkokot. Amprung-amprungan di mana-mana datang sampai ke Nyangkokot, ke kampung seberang sana. Akhirnya dibawa ke sini. Kata beliau, hari Senin diajari surat Yasin dengan terjemahnya, hari Selasa hafal. Itu bayi hasil munajat para pendeta. Saking ingin Kristen maju, perlu pemimpin yang hebat, maka mereka berdoa terus menerus. Saya mau bertanya, Kiai kapan berkumpul? Berdoa bersama agar lahir nanti seorang bayi luar biasa dari hasil doanya para ulama. Justru terbalik, kalau sudah jadi kiai besar melihat lain, sikut sana, sikut sini, tidak mau dilangkahi. Ini penyakit ini. Islam hancurnya bukan oleh orang lain, Pak. Jangan menuduh-nuduh orang lain. Yahudi kecil, Nasrani kecil, Pak. Kalau kitanya udah benar berpikirnya, mohon maaf.
Kiai jeung kiai parebut bedug, parebut adzan, parebut ngimaman. Idul Adha parebut pingping domat, parebut ngurusan mayit, parebut ngimaman, parebut khutbah. Ya Allahu ya Karim, betapa dangkalnya otak. Itu namanya main bola kehilangan gawang. Main bola kehilangan gawang, akhirnya bikin gawang-gawangan. Ngambil batu bikin gawang, ngambil peci bikin gawang, ngambil sendal bikin gawang. Surak sering masuk enggak pernah. Paham? Ya. Ini dulu sebelum masuk ke hikam ini dulu. Hikam ini sebenarnya kalau yang ngaji hikamnya paham betul tujuan hikam, setiap akan membahas hikmah harus diawali ayyuhas salik. Naon cenah? Wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Dah hikam dipakai ku lain salik dengan bahan pidato. Ayyuhas, wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Dari mana? Nah ini rumus dasarnya. Dalam diri manusia ada 4 lapis ruh. Ini dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Layak dipercaya karena beliau praktisi dan bukti. Alam ada 4, mulki ini, malakut langit 1-7, jabarut yang disebutkan sidrah muntaha, alam kosong setelah langit ke-7 ke sana, barulah masuk ke lahut yang disebutkan hajiz bainal haramain. Kita itu di sini, di salah satu planet di sini, badan kita di sini, ruh kita harus keluar dari badan kita dan terus melakukan perjalanan. Iya bapak nu capek tanggal kudu puasa mang puluh tahun teh iya. Buktinya adalah apa? Di Jawa nggak usah sulit-sulit. Siapa yang menolak Wali Songo? Wali Songo. Nggak ada yang mendebut pendekar Songo. Islam di Jawa dikembangkan oleh pendekar 9. Oleh penembak 9, oleh pesilat 9, enggak oleh wali. Wali itu apa? Definisi lagi. Oh, wali itu ialah orang yang bisa terbang dari pohon kelapa ke pohon pete, gaya bag, ngaco deh wae wali itu. Ialah orang dulu yang gagah sakti, ceksa. Keliru Anda mengatakan bahwa wali adalah orang dulu. Dulu itu apa? Ya dulu itu waktu yang sudah lama Pak Jajan. Nah saya mau nanya, kalau dulu disebutnya dulu apa itu? Sekarang. Orang dulu mengatakan waktu dulu. Jadi kata dia sekarang. Nah kalau sekarang disebutnya nanti dulu. Jadi kalau wali itu orang dulu, ya orang sekarang. Tuhnya benang dewa ente. Diparius Anda dengan pemikiran-pemikiran yang memogokkan umat Islam. Wali kudu timu 12 pan naon. Untuk bidang ilmu ada 12 pan, ilmu alat. Untuk bidang ruh ada 12 pan, ilmu zahir dan batin. Wali geseng teu ngaji heula. Banyak para wali, seperti Bilal saja tadi. Ya, teu masantren teu naon teu, tapi langsung punya iman kuat. Baik, saya percepat. Jismani, nah ini ruh. Yuk kita sebut. Dalam diri kita yang pertama ada jasad, ada kolbu. Saya mau nanya, kita punya kolbu apa enggak? Punya. Kolbu itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Yuk, bahasa Indonesianya apa? Hati. Kalbu itu hati. Hati itu yakin? Tidak ragu-ragu? Saya mau nanya, Idul Fitri pernah ada yang bikin sambal goreng hati enggak? Ada, enak, pakai ulen. Malah masaknya terlalu banyak, tapi tidak dibuang, dihangatkan kembali. Tapi kagak hidung. Disebutnya golendrang cek urang Tasik, beleketek cek urang Sukabumi alias Bebeye. Oh, seni Idul Fitri tiap pagi dicari, lengan kencaknya kalau ulen, lengan katuhun yang daging. Kalau menemukan bangga luar biasa, alhamdulillah. Ninggang digegel teas laja.
Dikira daging ternyata lengkuas gitu. Ya sudah, tambah intermezzo sedikit. Kalbu itu hati itu. Idul Fitri ada ndak yang membuat sambal goreng hati? Ada nggak yang membuat sambal goreng kolbu? Tidak ada. Minta ente geus lieur di dinya ge. Tadi Anda mengatakan kalbu hati kalbu. Ternyata sambal goreng hati bukan sambal goreng kalbu. Jadi kalbu bukan hati. Gimana? Tenang. Sudah saya temukan rumusnya. Saya naikkan ini di internet, dikirim ke seluruh benua. Ke Amerika, ke Australia, ke